Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya kenapa ada orang yang begitu masuk ruangan semua mata langsung menandakan seolah-olah dia langsung dihormati? Sementara yang lain ya lewat begitu saja nggak ada yang sadar. Nah, kali ini kita akan menjalani operasi satu teknik yang super simpel tapi diklaim bisa langsung mengubah cara orang lain melihat Anda. Oke, biar mudah membayangkan ada dua tipe kehadiran. Di satu sisi ada yang kita sebut sang bayangan. Tipe orang yang kayaknya ya ada tapi nggak ada. Gampang dilupain. Suaranya melebur aja gitu sama keramaian. Nah, di sisi lain ada sang kekuatan orang ini. Begitu dia muncul, suasana ruangan bisa langsung berubah seperti ada magnetnya. Menuntut perhatian tanpa perlu mengucapkan kata pun. Kita mulai dari konsep yang pertama. Hierarki tak terucapkan. Jadi, mau kita sadari atau enggak, katanya nih, setiap interaksi sosial itu diatur oleh dinamika kekuasaan yang enggak terlihat. Ini nih premis utamanya. Otak kita itu secara otomatis, secara bawah sadar mengelompokkan orang lain. Entah dia ini dominan atau tunduk. Dan proses ini kejadiannya super cepat. Hanya dalam beberapa detik pertama kita bertemu seseorang. Penilaiannya bukan dari omongan, tapi dari cara kita membawa diri. Terus apa aja yang dinilai? Nah, ini dia poin-poinnya. Cara kita berbicara, apakah kita ngomongnya cepat atau pelan, cara kita bergerak, postur tubuh kita, dan yang paling penting yang jadi kunci dari semua ini adalah cara kita menghadapi momen hening dalam sebuah percakapan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Ada satu langkah, satu gerakan simpel banget yang katanya bisa menjanjikan semua dinamika tadi. Sederhana tapi dampaknya luar biasa. Teknik ini namanya kekuatan jeda. Gampangnya gini, ini adalah kemampuan untuk mengontrol ritme sebuah percakapan. Bukan dengan banyak ngomong, tapi justru dengan memanfaatkan jeda atau keheningan secara sengaja. Kutipan ini, wah kena banget. Ini benar-benar ngerangkum idenya. Bedanya jelas banget kan? Orang yang merasa nggak aman itu panik kalau ada jeda sedikit. Penginnya buru-buru terisi. Sebaliknya, orang yang percaya diri justru santai. Dia membiarkan jeda itu bekerja untuknya. Jadi senjatanya. Nah, pertanyaannya sekarang, kok bisa sih jeda saat itu punya efek kok itu? Apa sih yang terjadi secara psikologis? Mari kita akustik. Ternyata ada beberapa hal yang terjadi di tingkat psikologis. Pertama, jeda itu sinyal kalau Anda tenang, percaya diri, dan memegang kendali. Jeda juga menciptakan sedikit ketegangan positif yang membuat lawan bicara menjadi lebih fokus ke Anda. Karena Anda tidak terburu-buru, apapun yang akan Anda katakan jadi terasa lebih penting dan berharga. Dan yang paling krusial itu menunjukkan kalau Anda tidak butuh-butuh amat persetujuan dari mereka. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaannya dengan jelas. Orang yang ngomongnya cepat, enggerap, itu sering banget dipersepsikan sebagai orang yang gugup, enggak yakin, atau kayak lagi cari-cari validasi. Sebaliknya, orang yang bicaranya pelan, tenang, dan terukur otomatis dianggap lebih percaya diri, cerdas, dan punya kendali penuh atas situasi. Oke, teorinya sudah cukup. Sekarang bagaimana cara praktiknya? Gampang banget. Semua ini dirangkum dalam satu aturan sederhana yang bisa langsung Anda coba. Kuncinya ada di angka ini 22 detik. Ini adalah durasi yang dianggap paling pas. Enggak kelamaan sampai jadi aneh, tapi cukup menciptakan dampak psikologis yang kita mau. 2 detik kekuatan Anda. Cara pakainya begini cuma 4 langkah. Pertama, saat ada orang yang nanya ke Anda, jangan langsung jawab. Kedua, berhenti sejenak, tahan, dan tatap mata mereka. Ketiga, biarkan ada hening di antara kalian. Cukup 2 detik saja. Nah, baru setelah itu, langkah keempat, bicaralah pelan-pelan dan dengan terukup. Ini semua membawa kita pada kesimpulan akhir. Pada dasarnya ini adalah sebuah pilihan sadar tentang bagaimana Anda ingin menampilkan diri Anda di hadapan orang lain. Filosofi penutupnya begini. Rasa hormat dan kekuatan dalam interaksi sosial itu bukan sesuatu yang kita tunggu untuk berterima kasih kepada orang lain. Tapi itu adalah sesuatu yang harus kita ambil secara aktif.
Dan jeda 2 detik yang sederhana ini disajikan sebagai salah satu alat paling ampuh untuk mengambil kendali itu. Jadi, saya tutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan untuk Anda renungkan. Lain kali Anda masuk ke sebuah ruangan atau memulai percakapan, coba tanyakan pada diri sendiri. Apakah Anda ingin menjadi sebuah kekuatan yang kehadirannya terasa atau sekadar bayangan yang memudar menyembunyikan gangguan? Pilihan ada di tangan Anda.